Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini tanpa mengenal suatu alat. Kedua kalinya selawat serta salam telah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ketiga kalinya menggunakan saya sebagai moderator yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah SDN Munut, acara yang ketiga diseminasi, dan acara yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi dapat memperlancar acara pada pagi hari ini. Dan acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah SDN Munut yang akan diwakili oleh Bapak Iswah Yudi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi sayyidina wa alihi wa alihi wa sahbihi yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik pendidikan Indonesia seluruh, dan Bapak yang saya banggakan Mbak Hajianti selaku Ketua Asisten. Pertama adalah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kami yang cerah ini kita bisa hadir dalam rangka untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kita sampai sekitar 9. Mudah-mudahan kegiatan yang dirancang pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga dapat dilimpahkan dan diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita dapat disebutnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan khusus keluarga Yanti selaku Ketua Asisten, pada kesempatan pemberian acara ini kegiatan yang dirancang oleh CDP yaitu kita akan melaksanakan kegiatan diskusi dan juga berbicara merancang terkait dengan penerapan budaya positif untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid yang akan dibantu langsung oleh Baginda Yuliati selaku Ketua 9 Kabupaten Ponorogo di SDN yang kita cintai bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Tentunya dukungan dari Bapak Ibu guru juga akan membuat kita Yuliati semakin bersemangat, dan mudah-mudahan yang dilaksanakan oleh Ibu Anita nanti juga bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi yang lebih baik, dan tentunya kedepannya SDN Munut semakin dicintai dan juga semakin banyak diminati oleh calon murid. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan selama mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Iswah Yudi. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu diseminasi penerapan budaya positif untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Yulianti. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Munut, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidikan SDN Munut. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya semoga salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dan
pilihan menuju zaman Islamnya seperti saat ini. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak dan Ibu guru semua meluangkan waktunya untuk mendampingi saya dalam acara diseminasi kali ini. Nah, untuk acara diseminasi kali ini yaitu mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Sebetulnya perihal budaya positif ini sudah kita dapatkan pada tahun kemarin ketika disampaikan oleh Pak Agung. Namun pada kesempatan kali ini saya diamanahkan tugas untuk menyampaikan materi yang sama mengenai penerapan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita mendengar kata budaya positif, maka yang tersirat dalam pikiran kita pasti suatu keadaan atau kebiasaan-kebiasaan baik di suatu lingkungan yang akan membuat seseorang itu merasa nyaman, aman, dan senang berada di tempat tersebut. Nah, pengertian dari budaya positif ini juga telah terlihat di papan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, mengapa budaya positif ini perlu diwujudkan dan diterapkan di sekolah? Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sekolah itu sebagai tempat bersemainya benih-benih atau bibit. Nah, sekolah dapat diartikan sebagai tempat untuk bercocok tanam, dan guru diibaratkan sebagai petani atau pekebun. Nah, dalam hal ini petani atau pekebun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola tanah atau lahan miliknya agar dapat ditanami bibit-bibit yang hingga akhirnya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, begitu kan Bapak dan Ibu guru di sekolah pasti ingin mewujudkan tempat atau lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang baik, yang nyaman, yang menyenangkan, yang dapat digunakan murid untuk belajar sehingga murid tersebut dapat tumbuh dan berkembang dan dapat mengembangkan potensinya sehingga anak tersebut menjadi generasi yang kita harapkan di masa depan. Nah, jadi budaya positif ini sangat penting sekali untuk diterapkan di sekolah. Sebelum kita menerapkan budaya positif ini, ada beberapa hal, konsep-konsep yang harus kita pahami mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Nah, hal apa saja yang perlu kita pahami terhadap penerapan budaya positif di sekolah? Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi tindakan manusia, yang ketiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam posisi kontrol guru dan pendidikan restitusi. Nah, konsep-konsep ini perlu dipahami agar kita mudah dalam menerapkan dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, untuk yang pertama kita akan berbicara tentang disiplin positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira yang terbesit di pikiran kita seperti apa? Kalau kita mendengar kata disiplin, Tepat waktu, manut, patuh ya Pak Gun, ya tepat waktu, manut, berhubungan dengan peraturan, dan biasanya akan mendapatkan hukuman ketika tidak melakukan disiplin, ya. Nah, itu adalah makna umum yang kita pahami selama ini. Ternyata dalam budaya positif kali ini kita juga akan memaknai disiplin itu menjadi disiplin positif. Jadi tidak hanya disiplin, tetapi di sini ada tambahan kata-kata positif. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat di sini yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara adalah self disiplin. Apa itu self disiplin? Self disiplin itu adalah disiplin diri. Jadi, seseorang yang dikatakan memiliki disiplin diri yaitu seseorang yang sadar akan tingkah lakunya yang merujuk pada nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi, seseorang dikatakan disiplin apabila mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa
mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi seseorang melakukan disiplin itu tergantung dari motivasi internal yang dia miliki. Jadi bisa dikatakan bahwa disiplin itu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia ini adalah bentuk dari kebajikan-kebajikan universal yang kita percayai. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada kata-kata kebajikan universal. Lalu seperti apa kebajikan universal itu? Nah, nilai-nilai kebajikan universal kita ambil dari nilai kebajikan dulu. Apa makna dari nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini dapat diartikan sebagai nilai-nilai kebaikan yang berkembang di masyarakat yang diyakini kebenarannya. Sebagai contoh, setiap lembaga atau organisasi itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Contohnya dalam organisasi pendidikan di Indonesia ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila inilah yang kita yakini dalam dunia pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Kita mengenal ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong, mandiri, kreatif dan benar kritis. Nah, ke-6 dimensi inilah yang kita masuk sebagai nilai-nilai kebajikan. Jadi di sekolah itu kita mencoba menanamkan disiplin positif yang merujuk kepada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini ini. Nah, adapun tindakan dari anak itu melakukan suatu disiplin atau tidak itu tergantung dari anaknya itu sendiri. Jadi ketika kita membujuk suatu anak untuk melakukan suatu disiplin, sebenarnya kontrolnya itu tetap ada kepada anak itu sendiri. Jadi bukan kita mengontrol anak untuk melakukan suatu disiplin, tetapi anak itu sendiri yang menentukan apakah mereka itu mau melakukan disiplin atau tidak. Nah, hal ini itu terkait dengan motivasi yang ada dalam diri murid itu sendiri. Nah, ketika kita melakukan disiplin positif, kita akan mengenal adanya motivasi dari tindakan manusia dalam melakukan disiplin positif. Motivasi apa yang ada pada diri anak itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika seseorang itu melakukan sesuatu, sebetulnya motivasi yang ada dalam dirinya itu dapat kita bagi menjadi 3 aspek ini. Jadi yang pertama, seseorang itu melakukan disiplin karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, seseorang melakukan disiplin karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Dan yang ketiga, memang itu benar-benar keinginan dari seseorang itu untuk melaksanakan disiplin. Nah, dalam hal ini saya memiliki 3 buah pernyataan. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Dan yang kedua, hukuman yang positif seperti membaca buku dapat membuat murid menjadi disiplin. Dan yang ketiga, pemberian penghargaan dapat memotivasi murid dalam melaksanakan kedisiplinan. Kira-kira dari pernyataan ini menurut Bapak Ibu setuju atau tidak ketika saya berkata seperti ini, bahwa hukuman itu dapat didisiplinkan, bahwa hukuman yang positif, maksud saya hukuman yang bukan fisik tetapi yang bersifat positif itu dapat membuat murid kita itu menjadi disiplin. Dan yang ketiga, ketika kita memberikan penghargaan itu dapat memotivasi murid dalam melaksanakan kedisiplinan. Kira-kira
setuju atau tidak? Ini kira-kira Setuju. Pak Dok, ada pendapat lain? Saya kurang setuju untuk yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Itu menurut saya mendisiplinkan itu mungkin ketika ada aparat penegak hukumnya, misalkan guru. Ya. Ketika guru itu tidak ada, maka anak itu mungkin tidak bisa patuh terhadap aturan karena orang yang menjalankan hukuman atau yang menegakkan hukuman itu tidak ada, sehingga disiplin itu tidak tumbuh dari diri itu. Itu menurut saya. Ada lagi? Ini ada tidak? Penghargaan dapat memotivasi untuk dalam melaksanakan disiplin. Setuju? Nah, betul. Jadi tepat sekali apa yang dikatakan Pak Agung bahwa sepertinya sekilas pemberian hukuman, bahkan hukuman yang positif, pemberian penghargaan itu dapat mendisiplinkan murid. Tetapi kenyataannya bahwa sebetulnya ketiga cara ini itu tidak dapat kita lakukan ketika kita akan berekspektasi itu jangka panjang. Jadi hanya jangka pendek saja. Maksudnya jangka pendek pada saat ketika itu mungkin anak itu manut sesuai disiplin, datang tepat waktu, kemudian mengerjakan dengan tepat waktu. Tetapi ketika hal-hal ini diambil, jadi hukuman yang tidak ada penghargaan, tidak ada hadiah misalnya, anak-anak mungkin akan merasa kecewa, kemudian tidak menjadikan anak tersebut tidak disiplin. Jadi dalam hal ini yang dari ketiga motivasi intrinsik tadi dapat kita lihat bahwa tugas kita sebagai seorang guru itu adalah di poin yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menanamkan motivasi yang nomor 3 ini yang merupakan motivasi internal dalam peserta didik agar mereka melakukan disiplin itu tanpa ada motivasi eksternal seperti hukuman dan penghargaan. Jadi ketika tidak ada hukuman dan penghargaan, anak tersebut masih melakukan disiplin, bahkan tidak hanya di sekolah, itu bisa diterapkan di masyarakat. Jadi ini adalah PR kita bersama untuk menanamkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik dalam melakukan disiplin diri. Dari sini kita dapat tahu bahwa motivasi nomor 3 itu diperlukan karena dengan memiliki motivasi tersebut, anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik yang berjangka panjang, tidak hanya pada saat itu, tapi jangka panjang yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan dilandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi motivasi yang akan kita tanamkan kepada anak-anak adalah motivasi yang ketiga. Nah, tadi kita telah melihat istilah dari hukuman dan konsekuensi. Sekilas hukuman dan konsekuensi ini adalah hal yang sama di bawah ini. Jadi kita melihatnya ada hukuman, jadi itu merupakan konsekuensi. Tetapi ternyata ada perbedaan besar antara hukuman, konsekuensi, dan satu lagi restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah cara yang dapat kita lakukan untuk mendisiplinkan murid. Tetapi ketiga cara ini berbeda. Kita lihat dari sifat-sifatnya bahwa hukuman itu adalah bersifat tiba-tiba dan tidak terencana. Hukuman bersifat satu arah, hukuman dibuat tanpa melalui kesepakatan. Biasanya hukuman tidak relevan dengan pelanggaran yang dibuat. Jadi sebagai contoh, ketika ada seorang anak yang terlambat datang misalnya, itu ketika kita memberi hukuman, maka hukuman itu sebetulnya tidak ada kesepakatan antara guru dan murid terhadap hukuman yang akan dia terima. Jadi anak tahunya hukuman itu pada saat melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian hukuman bersifat satu arah itu, jadi yang anak itu hanya menerima sikap dari gurunya yang memberikan hukuman. Jadi tidak ada kolaborasi antara si guru dan si murid. Dan yang ketiga, hukuman dibuat tanpa melalui kesepakatan. Jadi yang membuat hukuman itu hanya dari pihaknya guru. Dan yang terakhir, biasanya hukuman
rumahnya misalnya di lapangan, berdiri di lapangan. Nah itu kurang relevan dengan pelanggaran yang anak tersebut dibuat. Nah ini berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi bisa dibilang apa ya kalau kita sebut sanksi ya. Jadi konsekuensi atau sanksi, suatu konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi guru dan anak itu sama-sama tahu konsekuensi apa yang akan anak terima ketika melakukan pelanggaran atau ketika tidak disiplin. Dan yang kedua sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi telah ada kesepakatan. Yang ketiga dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Yang terakhir konsekuensi yang diterima sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Nah jadi ketika ada anak yang datang terlambat tadi, maka itu dikatakan konsekuensi, mendapat konsekuensi ketika anak tersebut tahu nanti kalau dia datang terlambat apa konsekuensinya. Nah konsekuensi itu relevan dengan apa yang dia langgar. Misalnya dia datang terlambat, berarti nanti konsekuensinya ketika istirahat dia tidak bisa istirahat tepat waktu sesuai dengan namanya karena harus mengganti waktu yang dia datang terlambat lagi. Misalnya terlambat 5 menit, maka konsekuensinya anak ini akan istirahat 5 menit setelah teman-temannya istirahat. Jadi berkurang 5 menit karena mengganti tadi dia datang terlambat. Ketika anak itu merusakkan segalanya, maka anak itu tidak dihukum untuk membersihkan WC atau apa, tetapi konsekuensinya dia harus mengganti apa itu barang yang dirusak tadi. Jadi untuk konsekuensi ini biasanya relevan. Jadi, terus anak diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dia lakukan. Nah, ada lagi satu cara yang dapat kita lakukan untuk menanamkan disiplin ini, yaitu yang namanya restitusi. Berbeda dengan hukuman, berbeda dengan konsekuensi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika ada anak itu melanggar suatu peraturan, tidak hanya pemberian sanksi atau pemberian konsekuensi, tetapi anak itu kita ajak berdialog, melakukan kolaborasi antara guru dan murid, membahas tentang pelanggaran yang dia lakukan tadi. Misalnya pelanggaran di sekolah itu penyebabnya apa, kemudian guru itu berdialog mengenai konsekuensi yang dia terima, kemudian keyakinan apa yang dia langgar saat dia sedang terlambat, dan yang paling penting adalah ini, anak itu dapat mencari solusi dari masalah yang dia lakukan tadi. Jadi ketika ada yang terlambat, kita bisa jawab misalnya apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut sehingga di lain waktu anak tersebut tidak melakukan pelanggaran yang sama. Jadi di sini ada umpan balik, ada interaksi antara guru dan murid. Jadi tidak hanya satu arah, tidak hanya membuat kesepakatan saja, tetapi guru ini membantu anak tersebut mandiri bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ada istilah tadi penghargaan. Sekilas penghargaan ini adalah sesuatu yang positif, karena saya juga sering melaksanakan bahwa penghargaan itu dapat memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang positif. Tetapi ternyata penghargaan ini juga memiliki dampak yang sama dengan hukuman tadi. Jadi penghargaan bisa setara dengan hukuman, karena jika kita melakukan penghargaan, jadi kita menstimulus anak itu dengan suatu imbalan. Jadi anak melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Ketika imbalan itu tidak diterima, maka seseorang itu akan kecewa, bahkan mungkin marah, dan tidak akan melakukan disiplin lagi. Gitu. Kemudian penghargaan itu juga akan menciptakan persaingan di antara murid tersebut. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada satu orang, karena satu orang itu memang benar-benar bagus, misalnya kita beri penghargaan, tetapi murid yang lain bisa jadi menyimpan rasa iri terhadap temannya. Kok itu ASI dikasih hadiah, kok dia terus, padahal memang niatnya kita adalah untuk membagikan motivasi. Tapi di sini dampaknya itu ke psikologis anak juga kurang bagus, karena bukannya motivasi intrinsik yang muncul, tetapi ketergantungan terhadap penghargaan atau imbalan-imbalan yang kita berikan. Itu akan
Jika kita menginginkannya jangka pendek ya jangka, tapi ketika itu kita menginginkan perubahan itu jangka panjang, saya rasa penghargaan juga tidak cukup efektif dalam mendisiplinkan seorang murid. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbicara mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Yaitu keyakinan kelas adalah keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang mengarah kepada terbentuknya profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu hampir sama dengan peraturan, tetapi sebetulnya berbeda. Kalau peraturan itu kita menyusun peraturan, anak-anak diminta untuk melaksanakan peraturan, jadi anak tanpa tahu maksud dari peraturan tersebut, tanpa tahu nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut, hanya melaksanakan kata-kata yang terdapat dalam peraturan tersebut. Nah, di sini kita mencoba untuk mengubahnya menjadi bentuk yang lain yang disebut dengan keyakinan kelas. Walaupun asalnya dari peraturan, tetapi di sini peraturan dibuat sedemikian rupa sehingga kita mempunyai suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan suatu kalimat atau yang ada nilai-nilai kebajikan di universalnya. Nah, bentuk dari keyakinan kelas itu seperti apa? Di sini ada beberapa bentuk dari keyakinan. Yang pertama adalah keyakinan kelas tidak bersifat abstrak. Keyakinan kelas dituliskan juga pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, bentuk dari keyakinan kelas itu seperti ini. Dan kemudian bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas itu? Jadi ada 6 cara ketika kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi hal yang pertama untuk membuat keyakinan kelas itu kita musyawarah dengan anak-anak, kira-kira peraturan apa yang bisa diterapkan di kelas tersebut. Misalnya tidak datang terlambat, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati guru ketika sedang berbicara. Itu contoh peraturan-peraturan yang kita diskusikan dengan murid kita. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Ketika anak itu mengusulkan satu peraturan, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, kata ini bisa kita ubah menjadi suatu kalimat positif dengan menggunakan kalimat membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan berusaha mengelompokkan peraturan-peraturan tersebut ke dalam keyakinan-keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Nanti ketika peraturan itu sudah disarikan, nanti akan muncul beberapa nilai-nilai yang akan kita sepakati. Misalnya tadi tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak mencoret-coret bangku. Ini masuk ke dalam suatu keyakinan, yaitu menjaga kebersihan misalnya. Kemudian ada lagi peraturan tidak boleh mengolok-olok teman, kemudian tidak boleh menyela pembicaraan orang lain. Ini bisa dikelompokkan menjadi keyakinan, yaitu menghormati orang lain. Jadi yang kita sepakati itu adalah nilai-nilai ini. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, yang kedua menghormati orang lain, dan yang selanjutnya bisa didiskusikan bersama. Nah, kemudian yang nomor 4 yaitu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Jadi, ketika kita sudah mempunyai keyakinan, maka kita akan berdialog mengenai perilaku-perilaku apa yang bisa dilaksanakan dan perilaku-perilaku apa yang melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Dan yang keempat yaitu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi kita harus tahu peran di kelas itu sebagai apa. Misalnya guru di kelas itu mendidik, bukan memarahi, misalnya seperti itu. Anak di kelas itu
harus menjaga kerukunan, tidak mengejek-ejek teman. Jadi perilaku-perilaku itu harus secara jelas dibahas dalam membentuk keyakinan kelas. Dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak dan Ibu, sejak saya saja, kemarin saya sudah menerapkan pembentukan keyakinan kelas ini, dan menurut saya hasilnya itu sungguh di luar dugaan bahwa sebetulnya anak-anak itu punya potensi menyampaikan pendapat tentang peraturan, bahkan anak itu bisa membuat konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Pada awal pembelajaran kemarin ada satu konsekuensi yang dibuat anak-anak, misalnya ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR atau hubungan ketinggalan. Apa konsekuensi yang diterima anak tersebut? Di awal tahun pelajaran mereka usul bayar guru diganti dengan uang. Jadi pelanggaran mereka diwujudkan dengan konsekuensinya bayar dengan uang. Tetapi ketika saya menerapkan ini, anak-anak itu bisa mengambil satu konsekuensi yang sesuai. Jadi ada satu pendapat dari anak-anak, jika anak itu tidak mengerjakan PR, anak itu di kelas harus menjelaskan isi dari PR yang kemarin yang tidak dibuat. Jadi materi yang ada di PR itu coba dijelaskan di depan sehingga didengar oleh teman-teman yang lain, sehingga dia juga paham terhadap materi yang ada di PR itu. Dan itu menurut saya selain membangun tanggung jawab dari anak tersebut, ternyata pada prakteknya kemarin juga ada salah satu anak yang tidak mengerjakan PR, dan saya terapkan itu. Anak tersebut menjelaskan di depan, ketika tidak tahu anak tersebut dibantu oleh temannya. Ya, berusaha ketika dibantu oleh temannya. Jadi di sini kita bisa melihat adanya kerjasama dalam satu kelas, bahwa ketika temannya itu tidak bisa, anak-anak itu berinisiatif untuk membantu temannya. Kemudian tujuan saya memberikan PR tadi cukup terwujud dengan pemahaman si anak ini. Jadi tujuan saya memberikan PR adalah agar anak ini bisa paham. Ternyata pada saat tidak mengerjakan pun anak bisa menjelaskan kembali. Dan di sini saya belajar bahwa melalui keyakinan kelas ini kita dapat menanamkan nilai-nilai positif yang kita inginkan. Dari sini saya sudah meyakini bahwa dalam kegiatan pelanggaran tadi anak-anak itu belajar sesuatu. Yang pertama, dia belajar bertanggung jawab atas pelanggarannya. Yang kedua, anak itu belajar berkolaborasi dengan temannya. Dan yang ketiga, anak itu memahami maksud dari PR tersebut. Jadi di sini saya menanggapinya bahwa keyakinan kelas itu sangat membantu kita ketika kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi kesannya kalau melanggar itu bukan tidak nyaman. Dulu kalau melanggar apa mesti tidak nyaman, mendapat hukuman dan lain sebagainya. Tapi coba kita ubah dari paradigma yang tadi ketidaknyamanan dalam melaksanakan disiplin menjadi sesuatu yang mereka lakukan dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dikoyak-koyak, anak itu sudah melakukan disiplin. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara mengenai tingkah laku seseorang, maka sebetulnya mereka melakukan sesuatu itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita mengenal ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan makanan, kebutuhan dan kebutuhan kasih sayang itu kebutuhan psikis, yaitu hubungan dengan orang lain, merasa diterima, perasaan cinta dan kasih sayang, itu masuk ke kebutuhan yang kedua. Dan yang ketiga, kebutuhan kebebasan, yaitu kebebasan untuk melakukan sesuatu, kemudian kebebasan memilih, itu masuk ke dalam kebutuhan kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan itu berhubungan dengan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu hanya untuk bersenang-senang. Nah, kesenangan ini biasanya ada di anak-anak. Jadi ketika melakukan sesuatu, mereka melakukannya karena memang senang, butuh kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan pengakuan tentang keterampilan anak dirinya, keinginan untuk memimpin dan lain-lain, itu masuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Untuk memahami kelima
pembahasan ini ada satu kasus. Jadi fungsi kita memenuhi fungsi kita mengetahui kebutuhan dasar manusia itu adalah agar kita dapat menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran yang anak itu buat. Karena kita tahu alasan mengapa anak itu melakukan sesuatu. Contoh ada satu kasus yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan kasar. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ibu Ambar ini harus mengetahui alasan mengapa si Doni ini ngambil bukan temannya. Nah, ketika Bu Ambar menanyakan kepada Doni alasan dari Doni mengambil bekal dan dia menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka sebetulnya si Doni ini ngambil makanan karena memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Jadi karena dia lapar, dia ngambil punya temannya. Lalu Bu Ambar setelah mengetahui bisa memberikan solusi dari permasalahan itu, misalnya berkolaborasi dengan orang tuanya agar si Doni ini dibawakan bekal ke sekolah. Nah, yang kedua, apabila Doni ini menjawab karena dia merasa senang dan temannya jadi memperhatikan dia karena ulangnya tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa si Doni ini sedang membutuhkan cinta dan kasih nyari perhatian. Nah, jadi apa yang akan dilakukan Bu Ambar? Bu Ambar bisa memberikan perhatian kepada Doni, berkolaborasi dengan orang tuanya agar di rumah itu diberi perhatian yang selayaknya dan memberikan pengertian kepada teman-temannya agar si Doni ini dapat diterima, dapat bisa bermain, agar dia tidak merasa bahwa kurang cinta atau kasih sayang. Nah, dan yang ketiga, ketika Doni itu menjawab bahwa dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin diakui bahwa dia itu hebat, makanya jadil dengan temannya dengan mengambil bekal tadi. Nah, apa yang bisa dilakukan Ibu Ambar? Ibu Ambar bisa memberikan peran Doni ini di kelas, misalnya menjadi pengurus kelas atau apa, agar dia merasa bahwa dia memiliki keterampilan yang diakui oleh orang lain. Dan yang keempat, bila Doni ini menjawab bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, maka Doni itu sebetulnya berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Dia pengen memenuhi itu ganti-ganti, bebas milih makan ini, makan itu. Nah, Bu Ambar bisa berkoordinasi dengan orang tuanya agar menunya si Doni ini sesuai dengan keinginannya Doni mau makan apa misalnya. Dan yang terakhir, apabila Doni menjawab karena iseng, dia menikmati ekspresi wajah temannya karena kesal, seneng aja lihat temannya itu diambil bekalnya, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni ini adalah senang karena memang dia merasa senang ketika temannya itu terjahilin. Jadi dia ingin melakukan suatu kesenangan dengan jahil seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dalam menghadapi kasus seperti itu tadi, menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita, sebetulnya kita sebagai guru itu memiliki beberapa posisi. Jadi dalam mendisiplinkan murid, kita itu dapat mengambil berbagai posisi. Yang pertama sebagai posisi menghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Selama ini kalau saya masih cenderung yang pertama dan kedua. Jadi kalau dulu itu menghukum dan membuat merasa bersalah. Nah, perbedaan dari masing-masing posisi ini seperti apa? Nah, dapat kita lihat melalui ilustrasi tadi. Jadi ada contoh seorang anak itu yang
kita sebagai seorang penghukum, hal yang pertama adalah kita akan marah dulu, merasa marah. Setelah itu ngomong-ngomong si anak tersebut karena dia melakukan suatu pelanggaran. Kalimat yang biasa diberikan kepada seorang kepada si anak itu seperti ini. Tidak mulai lagi, selalu seperti itu. Kapan kamu bisa berubah? Nah, nada yang digunakan si penghukum ini adalah nada suaranya tinggi, muatannya melotot, menunjuk atau menghadiri. Nah, lalu ketika kita melakukan hal ini, ada satu dampak yang diterima si anak ini. Apa dampak dari si anak ini? Kemungkinan murid tersebut akan marah, mendendam, atau bersikap agresif. Jadi psikologis anak bisa juga malu ketika dia mendapat hukuman, diteriaki gurunya, dimarahi gurunya, dia merasa malu. Dan beberapa kasus viral ya, kemarin ada seorang guru yang mendisiplinkan murid untuk sholat, pada akhirnya berakhir dengan dipenjara, maksudnya dilaporkan. Itu karena si bahwa itu menerapkan dalam posisi penghukum. Jadi ketika itu anak merasa marah ketika dihukum, akhirnya melakukan orang tuanya, dan akhirnya menjadi masalah bagi gurunya. Jadi ketika kita melakukan berperan sebagai penghukum, sepertinya bukan masalahnya yang selesai, tetapi akan menambah masalah yang baru. Jadi ini adalah hasil ketika kita berada di posisi penghukum. Nah, bagaimana ketika kita berada di posisi merasa bersalah? Ketika guru itu berada di posisi membuat merasa bersalah, maka ibu itu akan membuat anak tersebut merasa sangat bersalah terhadap apa yang dia lakukan, dan anak tersebut juga cenderung akan merasa tidak memiliki, tidak berada dan tidak sanggup memenuhi ekspektasi dari orang tuanya atau gurunya. Misalnya seperti ini dengan kalimat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Gimana kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu itu berbuat seperti ini? Adapun ekspresi dari ibunya, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan seterusnya. Hal ini apa yang akan terjadi? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini bisa juga nanti memicu suatu keadaan depresi bagi anak, bahwa merasa anak itu tidak berharga. Dan lebih efeknya mungkin lebih bahaya daripada yang menghukum tadi. Dan yang ketiga, ketika kita menerapkan posisi teman, maka apa yang akan dilakukan guru itu akan bersikap ramah, acak, dengan bahasa tubuh merapat mata dan senyum jenaka. Misalnya dengan kalimat seperti ini, Budi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu kan, dan apa tidak mengerjakan PR lagi, sambil tersenyum. Sepertinya ini bagus ya terhadap psikologi anak. Jadi anak itu tidak merasa takut, bahkan merasa akrab dengan gurunya. Tetapi ada sisi negatif ketika kita di posisi sebagai teman. Apa sih negatifnya? Si anak ini akan tergantung pada salah satu guru yang dianggapnya teman. Ketika ada guru lain yang berinteraksi, mungkin dia tidak melakukan atau tidak berperilaku sama terhadap apa yang telah dilakukannya kepada guru yang dianggapnya teman tadi. Jadi muncul rasa ketergantungan terhadap hanya satu guru itu saja yang dianggapnya baik dan dianggapnya teman. Jadi guru yang lain dicuekin, tidak dia akan menghargai. Nah, yang selanjutnya yaitu apa yang bisa dilakukan sebagai guru di posisi pemantau. Guru di posisi pemantau ini sangat mengadakan pembukaan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku. Jadi guru sebagai pemantau ini lebih merujuk kepada aturan dan konsekuensi. Lebih ke mengingatkan, kamu tadi bersalah, konsekuensi apa yang kamu dapat. Jadi lebih merujuk kepada peraturan dan konsekuensi dengan ada suara yang datar, dengan satu yang hormat, tidak berlebihan dalam emosi, maksudnya emosinya tidak marah atau apa, dengan posisi netral. Itu adalah posisi pemantau. Jadi ketika kita dalam posisi pemantau, maka kita akan memahami konsekuensi apa yang dijalankan ketika dia melanggar. Dia memahami konsekuensi yang akan dijalankan. Nah, yang terakhir, seorang guru itu
bisa berperan sebagai posisi manajer. Bagaimana posisi guru itu sebagai manajer? Ini terkait dengan proses restitusi yang telah ada di depan tadi. Jadi ketika guru itu bertindak sebagai posisi manajer, ketika ada pelanggaran, maka guru tersebut akan menggunakan cara melalui restitusi. Jadi ada nanti kita membahas tentang tahapan dari restitusi tersebut. Nah, contohnya apa yang diucapkan guru ketika dia bertindak sebagai posisi manajer, maka yang pertama adalah apa yang kita yakini. Jadi keyakinan yang mereka buat tadi apa, kemudian ketika dia melanggar keyakinan yang mana, seperti itu, dan kemudian membuat rencana untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Nada yang digunakan dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendengar murid. Hasilnya, jika seseorang itu bertindak sebagai manajer adalah murid akan menjadi anak yang bertanggung jawab, mandiri untuk mencari jalan keluar dari permasalahan. Nah, proses dari restitusi tadi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada menstabilkan integritas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Adapun tahapan yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi tujuan dari tahap pertama ini adalah agar anak yang gagal ini tidak terlalu merasa bersalah dan menjadi orang yang sukses. Dilakukan dengan cara mengatakan kalimat seperti ini: ketika ada yang salah, maka seorang guru itu akan menguatkan psikologi si anak dengan berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi jika kita berbuat salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan dan kita bisa menyelesaikannya. Jadi ketika kita melakukan atau mengatakan ini, maka si anak ini akan bebannya akan terkurangi karena dia merasa dikuatkan dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Anak akan menjadi lebih terbuka dalam membahas masalahnya bersama gurunya. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam tahap ini, guru mencoba memahami alasan murid melakukan sesuatu tindakan. Nah, tadi dikatakan bahwa seseorang itu melakukan suatu tindakan karena ada alasan tertentu. Dengan mengatakan seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dalam tahap ini, guru berusaha menggali sebanyak-banyaknya alasan mengapa seseorang itu melanggar sehingga mereka dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apakah masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Dan yang kedua, apakah kamu ingin menjadi anak yang hebat sesuai keyakinan kita kemarin? Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Jadi segitiga restitusi ini akan membantu anak itu menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab atas permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, guru juga sangat berperan dalam memperbaiki karakter murid melalui segitiga restitusi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu tadi adalah konsep-konsep dari penerapan budaya positif. Nah, sebelum saya tutup, saya mengutip pernyataan dari Hajar Dewantara mengenai merdeka. Dan ini menarik untuk saya. Jadi saya serahkan di sini, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Cakap buat pemerintah diri sendiri untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Jadi ini bisa menjadi dasar untuk melaksanakan disiplin diri bagi murid-murid kita. Nah, semoga kita semua, Bapak dan Ibu guru, menjadi Bapak Ibu guru yang merdeka, yang bisa melaksanakan pembelajaran yang merdeka, yang berpihak kepada murid, dan mencetak generasi-generasi atau manusia merdeka sehingga anak-anak bisa berkarakter sebagai pelajar Pancasila.
Demikian saya akhiri diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah sesi diskusi bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau memperkuat materi dari Ibu Anita Juni. Nanti dipersilakan. Mungkin Bu Desi. Ya, Pak Agung, silakan. saya beri terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Bagaimana tips-tips atau kiat-kiat agar kita sebagai guru itu di dalam mendiagnosa murid-murid kita, mendiagnosa di dalam hal segitiga restitusi untuk membantu menyelesaikan masalah, sehingga kita itu mengetahui kebutuhan apa yang sedang ingin dicukupi oleh anak. Kemudian apabila anak itu hanya sebatas mencukupi kesenangan, dia membantu temannya hanya untuk mencukupi kesenangan, nah itu langkah yang harus kita lakukan selanjutnya apa, atau tips-tipsnya bagaimana agar kita mampu membantu anak mengidentifikasi keputusan itu sehingga kita arahkan melalui segitiga restitusi. Terima kasih. Silakan Ibu Anita. Ini kalau menurut saya Pak Agung, untuk mengetahui kebutuhan murid itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tidak hanya sebatas mengamati saja anak itu seperti apa. Kita butuh kolaborasi, yang justru pertama kolaborasi. Kita cari tahu dulu data-data dari anak tersebut, misalnya melalui kolaborasi dengan guru yang sebelumnya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dengan guru yang sebelumnya anak ini seperti apa dulu di kelas yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita juga harus berkolaborasi dengan orang tuanya, jadi ngobrol-ngobrol sama orang tuanya, mengetahui latar belakang anak itu seperti apa. Misalnya bapaknya ada tidak, di rumah dengan siapa saja, itu coba kita gali, melakukan pemetaan kebutuhan-kebutuhan itu melalui dengan kolaborasi, menanyakan dengan guru sebelumnya, kemudian berdialog dengan orang tuanya, dan tidak kalah penting juga berdialog dengan siswanya. Jadi bisa diterapkan satu hari satu anak, misalnya ngobrol sama anak itu sehari, kita ngobrol dengan murid kita di kelas, sehari dengan ini, sehari dengan ini, walaupun tidak ada masalah kita ngobrol aja. Jadi kita bisa tahu bahwa anak itu seperti apa. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran, kita bisa menghubungkan data-data yang kita peroleh tadi dengan pelanggaran dari si anak tersebut. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan PNU, ternyata di rumah itu cuma sama baik, misalnya tidak ada yang mendampingi misalnya. Oh, tidak bisanya di sini. Jadi ketika kita sudah memetakan kebutuhan tadi dengan berbagai cara, misalnya tadi berkolaborasi dengan guru sebelumnya, dengan orang tuanya, kemudian ngobrol dengan muridnya, bahkan dengan temannya, kita bisa menanyakan sifatnya si anak ini dengan temannya. Jadi ketika kita menyelesaikan permasalahannya si A, kita bisa mencari data ini dari temannya si B, menurutnya si A itu seperti apa. Jadi lebih ke observasi dengan teman-temannya seperti itu. Setelah data-data itu terkumpul, baru kita bisa menghubungkan dengan pelanggaran apa, lalu kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang anak buat tadi. Dan yang kedua, ketika anak itu yang dicukupi adalah kesenangan, misalnya jahil karena memang senang lihat temennya itu dijahili, maka kita bisa mengalihkan kegiatan-kegiatan tadi ke kegiatan-kegiatan positif di dalam kelas kita. Misalnya ketika kelas itu menggunakan permainan-permainan atau menggunakan SDB yang menantang, kemudian membuat situasi di kelas itu tidak membosankan. Menurut saya itu bisa digunakan untuk membuat anak itu tercukupi kesenangannya. Karena ketika saya juga mengobservasi kelas 6,
pembelajaran apa yang dibutuhkan itu rata-rata anak itu ngomongnya permainan, kemudian menyenangkan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya tanggapi mengenai pertanyaan Pak Agung. Pak Agung. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Siap juga. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Ya, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Anita. Memasuki acara yang tepat yaitu penutup. Sebelum acara siang hari ini saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu Guru serta Ibu Anita sehingga acara pada siang hari ini berjalan dengan baik. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Sehat. Nah, kira-kira ada yang tidak masuk bulan ini? Lengkap ya? Ditengok kanan kirinya temennya ada yang kosong tidak bangkunya? Oke, penuh ya? Penuh. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah sepakat untuk membicarakan tentang peraturan-peraturan yang ada di kelas kita. Ya, karena sudah ada, kita sudah buat peraturan, tapi sepertinya masih banyak yang tidak menaati peraturan kita. Nah, sekarang kita bahas lagi mengenai peraturan yang ada di kelas kita. Kira-kira di rumah sudah dipikirkan apa peraturan yang ingin disampaikan di kelas? Belum? Nah, sekarang Bu Guru punya sticky note. Jadi saya bagikan satu-satu. Silakan ditulis peraturannya. Boleh satu anak, boleh lebih dari satu. Silakan ditulis. Nanti setelah selesai silakan diletakkan di kertas yang ada di papan tulis. Paham? Saya berikan ya. Yang pink, ya yang pink. Tangan di sebelah sini ke bawah. Nanti kalau sudah sepakat minta tanda tangan bersama di depan sini. Yang lain silakan. Ada yang belum lagi? Nah, kasih. Udah, udah. Nanti apa? Adalah peraturan yang kalian buat. Saya baca satu-satu ya, mulai dari alia kaya ada membayarkan salah satu. Jika tidak membawa buku atau tidak mengerjakan PR, maka akan dikasih hukuman berupa menjelaskan pelajaran yang dipelajari. Video, jangan berkata-kata, tidak boleh mengalah-alah teman, tidak boleh mengejek nama orang tua, petugas tiket, wajib tiket jika tidak
2 hari ke depan. Wajib masuk kelas jika sudah waktunya. Benar. Kemudian tidak boleh mengejek teman, tidak boleh membuang sampah di loker. Nah, peraturan kalian tadi itu masih menggunakan kata-kata jangan, tidak boleh seperti itu ya. Gitu, tidak boleh mengejek teman, jangan membuang sampah di loker, ya kan? Nah, sekarang mari kita buat kalimat peraturan kalian itu menjadi kalimat yang positif, yang tidak menggunakan kata-kata negatif seperti jangan, dilarang, tidak boleh. Contohnya, Habib tadi, Irsa, tidak boleh mengejek teman. Jadi kalimatnya jangan, tidak boleh mengejek teman. Bagaimana? Jangan mengejek teman. Dibuat kalimat yang lebih bagus. Contohnya, wayo. Kalau tidak mengejek itu apa? Berarti apa? Menghormati teman. Jadi tidak mengejek itu sama dengan apa? Menghormati teman. Contohnya seperti itu. Jadi kalimat positif dari peraturan kalian tadi saya tulis di sini. Yang pertama dari peraturannya Irsa tadi sama teman-teman ada lagi tidak boleh mengejek teman tadi ya. Itu sama, kita simpulkan jadi satu. Apa tadi? Menghormati dan menyayangi teman. Kemudian ada lagi tidak boleh membuang sampah di loker. Ayo, kalimat positifnya ya, tidak boleh membuang sampah di loker. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Betul. Nah, anak-anak, setelah kita membuat kalimat positif ini, saya mau kita mempersempit lagi agar kita ingat tentang keyakinan-keyakinan ini menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama untuk dilaksanakan. Nilai-nilai baik yang harus kita laksanakan yang sudah kita sepakati. Contohnya, ini menghormati dan menyayangi teman, mendengarkan orang lain berbicara, itu masuk dalam satu keyakinan bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai. Betul? Jadi menyayangi, kemudian menghormati, kemudian mendengarkan orang lain ketika berbicara, itu masuk ke dalam satu nilai namanya saling menghormati. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah mendapatkan 3 keyakinan kelas. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, disiplin. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan. Kita berupaya untuk selalu melaksanakan keyakinan ini. Jadi kita berusaha untuk tidak melanggar keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi yang kalian ingat di kelas itu 3 ini. Apa 3 ini? 1. Yang kedua, yang ketiga, paham? Jadi tidak usah mengingat peraturan. Jadi ingat, tetapi mudahnya kalian mengingat 3 poin ini yang harus kita laksanakan di kelas, baik guru maupun anak-anak. Sepakat? Sepakat ya? Kalau sepakat, nanti anak-anak tanda tangan di sini semua. Sama, silakan mulai dari langsung pertama, silakan tanda tangan di kolom ini. Nanti saya yang paling bawah. Oke? Nah, nanti kita pasang ini di situ biar kalian ingat selalu. Ini, oke? Silakan langsung dulu.
tinggal saya. Saya. Uang di kelas. Nah, sepakat ya? Nah, kita sudah menemukan 3 keyakinan kelas yang wajib kita taati bersama dalam kelas. Mulai dari pagi masuk kelas hingga pulang sekolah. Setuju? Setuju. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kira-kira ketika nanti ada teman kalian yang melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati, konsekuensi apa yang akan diterima? Jadi kira-kira menurut kalian ketika ada teman kalian yang melanggar 3 kesepakatan kita, saling menghormati, misalnya gak sengaja ngejek misalnya, itu kan sudah melanggar ya, sudah tidak saling menghormati. Kira-kira konsekuensi apa yang akan diterima oleh teman kalian? Diminta apa? Yang pertama yang jelas pecah, minta maaf, ya kan? Apa? Menulis permintaan maaf? Seperti itu? Ya, tulis surat kepada yang diejek, begitu? Atau di depan minta maaf di depan, atau seperti apa? Minta maaf di depan. Ditulis saja, oke, ditulis ya. Nanti kalau tidak sengaja ngejek, berarti nulis permintaan maaf kepada teman yang tidak sengaja kita lukai perasaannya. Yang kedua, disiplin. Disiplin itu banyak. Misalnya, tadi kemarin, kasus kemarin, Gilang kemarin apa kasusnya? Tidak membawa buku, berarti tidak disiplin. Kira-kira konsekuensi apa yang akan diterima Gilang ketika tidak disiplin dalam kelas? Tiket atau apa? Kalau tadi usulnya Dita menjelaskan materi saat itu, bagaimana? Bisa? Ya? Boleh? Bisa? Sebisanya. Jadi berarti kan kamu harus persiapan kan di rumah belajar. Oke, sepakat? Ketika tidak membawa buku, tidak mengerjakan PR, maka di depan itu menjelaskan tentang materi yang lalu yang pernah kita bahas. Oke, sip. Nah, sekarang kita sudah punya ini. Nanti kita pasang di sampingnya sana. Biar diingat-ingat dan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Pratiwi. Saya dari kelas 6. Saya sangat senang diajak Bu Anita untuk membuat keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting karena membuat saya menjadi tahu nilai-nilai kebaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Nafil Husna. Saya dari kelas 6. Saya sangatlah senang diajak Bu Anita untuk membuat keyakinan kelas karena menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting. Alasan mengapa keyakinan kelas sangat penting karena dengan saya melaksanakan keyakinan kelas, saya bisa menjadi orang yang sangat bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azra Maulida, kelas 6. Saya merasa sangat senang saat diajak Bu Anita membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas sangat penting bagi saya. Dengan keyakinan kelas, saya menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.